Selamat datang di channel WD Ministry, para dulur kabeh. Semoga salam sejahtera bagi kita sekalian, dilimpahi dengan kesehatan dan sukacita dimanapun kita berada, dan kita tetap menjadi sedulur yang rukun. Dulur, saat ini kita hampir semua disuguhi berita perang Israel Palestina, ya. Banyak demo, banyak hujatan terutama pada Israel, di kalangan orang Muslim. Mungkin Israel bangsa yang bejat, biadab, tidak berperi kemanusiaan, harus lenyap dari muka bumi. Kalau katanya Iran, Ayatollah Khomeini sudah memprogramkan tahun 2040 Israel harus lenyap dari muka bumi. Jadi kebencian, permusuhan itu begitu besar terhadap bangsa Israel. Padahal saudara, orang semua belajar tentang kemanusiaan seluruh dunia, mayoritas belajar kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual itu pada bangsa Israel. Bangsa Israel itu ya, menjadi guru moralitas, guru kemanusiaan, guru spiritualitas. Dampaknya, pengaruhnya sangat luas. Jadi bagaimana kita bisa menilai, mengecam, menghujat Israel sebagai biadab? Nah, karena bangsa Israel ini bangsa yang unik, bangsa yang mungkin satu-satunya bangsa yang tetap berhasil mempertahankan identitas sebagai bangsa keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Abraham, dan identitas sebagai umat Tuhan. Kalau dilihat dari Abraham itu 2000 tahun sebelum Masehi, 20 abad sebelum Masehi, ditambah sekarang tahun 2021, jadi ya kira-kira hampir 4.000 tahun. Tapi kalau dilihat, ditinjau, dihitung dari Musa itu hidup pada masa 1500-an Masehi, jadi 16 abad sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sampai sekarang abad ke-21, jadi sudah ya, 37 abad berjalan. Jadi bangsa yang bisa mempertahankan identitasnya yang konsisten, meskipun mereka mengalami beberapa kali pembuangan, diserakkan ke seluruh dunia. Terakhir diserakkan tahun 70 Masehi ketika Yerusalem dibakar oleh Kekaisaran Romawi. Bait sucinya dibakar, diratakan seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada satu batu pun yang akan menumpang pada batu yang lainnya, dan itu terjadi tahun 70. Tetapi mereka bisa bersatu kembali dalam keterserakan. Mereka bisa memelihara identitas mereka. Dan oleh karena itu kita perlu mengapresiasi. Mereka juga menjadi bangsa yang punya prestasi, sumbangsihnya pada sains, pada teknologi, pada kemanusiaan, dan pada agama-agama sangat besar.
bagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Jadi bagaimana bisa dikatakan biadab? Sejak zaman Musa abad ke-16 sebelum Masehi sudah mengajarkan, mempraktekkan nilai-nilai spiritualitas dan nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Apa yang disebut Dekalog, 10 hukum Tuhan, itu yang disampaikan oleh Nabi Musa, itu adalah nilai-nilai yang lestari sampai sekarang. Itu tidak lekang oleh waktu. Itu berlaku untuk semua konteks. Nilai-nilai yang universal. Hormatilah ayah ibumu. Ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ya. Bukankah itu nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan yang universal? Itu abad 16 sebelum Masehi. Meskipun mereka juga seringkali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan nilai-nilai hukum itu, bukankah itu juga berlaku terjadi di bangsa-bangsa lain? Bahkan bangsa-bangsa lain, bukankah prosentasenya mungkin jauh lebih tinggi? Jadi tidak bisa dipakai untuk ukuran sebuah kasus pelanggaran lalu dipakai untuk mengecap, mengklaim bangsa Israel biadab. Bahkan pada zaman Nabi Yesaya, Tuhan melalui Nabi Yesaya menubuatkan bahwa semua bangsa memang harus akan belajar secara sukarela berduyun-duyun kepada Israel, kepada Allah Israel. Kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 2 dan selanjutnya itu, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini pada zaman Nabi Musa, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu abad 6 Masehi, sebelum Masehi. Jadi 500 tahun lebih sebelum Masehi. Kalau sampai sekarang berarti kira-kira 2600, hampir 2600 Masehi usia nubuat ini. Sudah memprediksikan bahwa segala bangsa akan belajar tentang kebenaran, tentang moralitas, tentang kemanusiaan, dan tentang ketuhanan pada bangsa Israel di Yerusalem. Dan jikalau kita orang Kristen mengakui kalau Yesus anak tunggal Bapa, dalam Kristen bahkan semua nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai moralitas, kemanusiaan, spiritualitas itu katakan diringkas, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum kitab-kitab itu kalau diringkas cuma dua ini aja. Dan ini menjadi ajaran ketuhanan, spiritualitas, moralitas, kemanusiaan yang universal, tidak lekang oleh waktu, berlaku untuk segala tempat, konteks, bangsa mana saja, diterima, tidak ada yang ditolak. Jadi bagaimana kita bisa menghujat kalau begitu? Di kalangan saudara kita Muslim bahkan mengakui bahwa mayoritas nabi-nabi yang diakui adalah nabi-nabi yang berasal dari orang Yahudi, dari Israel, dari leluhurnya Israel, dari orang-orang Israel, dari Abraham, leluhurnya Israel, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Salomo, sampai Tuhan Yesus. Itu semua orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, banyak kan. Jadi kalau mereka adalah nabi-nabi yang mengajarkan spiritualitas, kemanusiaan, moralitas yang kita mau terapkan juga, kita pegang, lah bagaimana kita bisa menghujat Israel, bangsa biadab. Kalau ada kasus yang sekarang per kasus, mungkin ada juga yang salah pada Israel, tapi tidak lagi menjadi klaim untuk seluruh Israel biadab. Secara umum baik. Kadang-kadang orang-orang Kristen, pendeta, beberapa kali saya pernah mendengar khotbah pada waktu Jumat Agung, penderitaan sengsara Tuhan Yesus, itu selalu, bukan selalu ya, sering saya dengar beberapa kali pendeta menghujat seolah-olah orang Yahudi itu jahat. Ya, orang Yahudi yang mana dulu? Ya, tidak seluruh bangsa Yahudi semua. Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Secara sosial Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Semua orang belajar kemanusiaan pada Tuhan Yesus. Nah, jadi marilah kita fair untuk menilai sesuatu. Kita itu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dalam hal kemanusiaan, moralitas, kedisiplinan. Tidak. Orang Yahudi juga punya kontribusi yang besar pada dunia di bidang sains, di bidang teknologi, di bidang kemanusiaan. Banyak prestasi-prestasi yang mereka lakukan. Jadi kalau begitu, sebuah kasus ya, kita mungkin kecewa pada kasus yang sekarang, tidak berarti menghapuskan seluruhnya. Kadang-kadang kita mengikuti hukum yang sesat. 99 itu kalah dengan 1 ya. Jadi 99 kebaikan hilang oleh 1 keburukan, kejahatan. Seolah-olah 99 itu sudah tidak diingat, hilang semua. Ya, saya tidak menilai orang Yahudi itu sempurna. Juga setiap orang, setiap bangsa punya tata celahnya.
Dan kalau kita nilai ya betapa lebih biadabnya saudara-saudara kita yang berperang di Irak, di Iran, di Suriah, perang satu agama, beda agama, apalagi beda agama dihabisi tanpa nilai-nilai kemanusiaan. Memang ada yang saudara-saudara kita yang Muslim itu mendemo, mengecap, mengklaim orang Irak itu biadab, orang Suriah itu biadab, ya kan? Enggak. Bukankah mereka lebih biadab? Orang tak bersalah, orang yang sedang tidak melawan dibunuh dan sebagainya. Ya, semoga saya ingin berusaha untuk memberi kontribusi terhadap ribuan penilaian hujatan. Saya ingin menyelipkan sesuatu yang positif supaya kita masing-masing punya perspektif yang lain, yang berbeda terhadap sesuatu yang sedang disoroti, yaitu Israel. Semoga kita juga bisa memberi kontribusi pada dunia tentang sains, tentang teknologi kemanusiaan, sebagaimana orang Yahudi juga punya prestasi di bidang-bidang itu. Demikian ya bro, Tuhan memberkati, salam sehat, salam paseduluran dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.